Legenda menyebutkan ada kehidupan di bawah tanah, dan pintu masuknya terletak di kutub utara. Legenda itu muncul sejak zaman Plato yang berkeyakinan bahwa di dalam bumi penuh dengan rongga dan lubang. Apakah legenda itu benar? Pemikiran adanya lubang di perut bumi sangat populer di antara penulis science fiction. Bahkan beberapa penulis menunjukkan perhitungan estimasinya serta eksperimen untuk membuktikan planet bumi, bahwa planet bumi itu memiliki lubang di dalamnya. Lalu apakah science fiction itu benar? Dokter ilmu geologi dan mineral dari Rusia Academy of Natural Science, Mark Sadikov mengatakan, manusia tidak bisa masuk ke dalam perut bumi karena tidak ada lubang di kutub utara. Wilayah di utara merupakan zona laut dalam dan terdapat palung di beberapa bagiannya. Pejabat riset di Arctic dan Antarctic Research Institute, Maria Gavrilo juga mengatakan tidak pernah mendapatkan lubang di wilayah utara saat melakukan riset di wilayah tersebut. Bahkan wilayah kutub utara sendiri merupakan lautan yang tertutup es secara penuh. Di abad yang ke-21, kemungkinan ada lubang itu sudah diteliti kembali. Pakar pendukung teori lubang bumi menyebutkan medan magnet yang berbeda-beda sebagai indikasi. Mereka juga merujuk pada sinar aurora yang merupakan gas yang muncul di kutub. Pendukung teori itu menyebut kompas selalu bertingkah aneh saat mendekati kutub. Banyak peneliti juga menyebutkan angin hangat sering berhembus dari kutub utara yang kemungkinan berasal dari lubang besar yang ada di sana. Maria Gavrilo membantah teori medan magnet. Ia menyebutkan medan magnet di kutub utara dan selatan terus bergerak meluas. Penelitian di kedua kutub itu menunjukkan keduanya tidak stabil dan berpindah secara aktif. Sementara, munculnya aurora polaris merupakan fenomena unik yang dihasilkan oleh atom di bagian atas atmosfer. Aurora itu berbentuk zona oval di atas kutub. Astronot dari luar angkasa bisa mengamati bumi berpendar seperti halo di bulan. Namun dari bumi cahaya itu hanya bisa dilihat di kutub. Aurora polaris bisa sangat besar, diakibatkan oleh pengaruh interferensi sinyal radio. Para peneliti mengatakan, merupakan sesuatu yang normal, kompas menjadi tidak terkendali mendekati kutub. Hal itu karena medan magnet bumi sangat kuat di dekat kutub dan menunjukkan kompas tidak karuan adalah usaha untuk menunjukkan ke suatu arah tertentu. Mayoritas ide lubang di bumi ini lebih banyak berdasar asumsi dan bukan data ilmiah. Menurut penelitian, lubang yang mungkin ada hanya gua Kars. Kehidupan di dalam bumi juga tidak mungkin, karena tidak cukup ruang di bawah permukaan bumi. Yang kedua, tekanan dan suhu naik drastis di kedalaman tertentu. Saat tambang dibuat lebih dalam dari 1 km di Afrika, tempat itu harus dilengkapi pengatur suhu karena ruangannya menjadi sangat panas. Pendukung lubang di bumi menyatakan, seharusnya planet memiliki bobot lebih besar jika tidak ada lubang. Tapi Maria mengatakan, saat menghitung berat bumi harus berdasarkan massa yang bukan diam tapi bergerak. Jika kenyataan itu diabaikan, maka perhitungan oleh peneliti akan mendapatkan hasil yang salah. Teori planet bumi berlubang ini akan terus menjadi misteri, karena hingga kini lapisan bumi yang disebut litosfer masih misteri. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam lapisan yang lebih dalam dari lapisan itu. Namun ada kisah yang pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, Alexander Sains. Di dalam bukunya Alexander Sains menyebutkan bahwa dia meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Argata, yaitu bangsa yang tinggal di gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepati. Mereka, kata sang okultis Perancis, awalnya adalah sejumlah pemerintah di bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira sekitar 3200 sebelum Masehi.
Berdasarkan cerita dari sains, kehidupan di gua bangsa Argata indah seperti keindahan di daratan Himalaya di Tibet. Alexander Sains memang seorang okultis yang pendapat-pendapatnya kontroversial. Namun dalam sejarah, ia bukan satu-satunya orang yang percaya bahwa bumi ini hampa. Pemahaman bahwa inti bumi itu kosong bahkan pernah dicetuskan oleh Edmund Halley pada 1692. Dia adalah astronomer dan ahli geofisika yang pertama menemukan komet Halley. Ia meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari 2 cangkang bulat serta sebuah inti. Di antara lempengan konsentrik itu terdapat ruang hampa. Teori Halley ini masih ada yang percaya secara turun-temurun. Di abad ke-19, John Siemens Jr. dan Jeremiah N. Reynolds adalah kedua orang yang mempertahankan pemahaman dunia yang hampa. Siemens yakin bahwa di kutub utara dan selatan terdapat masing-masing sebuah lubang yang bisa mengantarkan kita ke kawasan ke dalam bumi. Ide ini lantas coba dibuktikan oleh Reynolds, seorang editor surat kabar yang bahkan mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan ide Siemens. Namun pada akhirnya penjelajahan Reynolds gagal. Amerika Serikat menolak mendanainya dan ekspedisinya harus terhenti oleh kondisi es Antartika. Kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi, di dalam bumi terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat Al-Taha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah, hingga muncul teori manusia Argata. Menurut legenda diceritakan, Argata adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Peneliti geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi dalam tanah planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa. Dari permukaan bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak sedalam 35 km. Kemudian diikuti lapisan mantel setebal 2.855 km yang terdiri dari 2 jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu, seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Lapisan ini pun terdiri dari 2 lapis, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Namun uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu lewat pusat pengeboran Kola Super di borehole. Pada tahun 2013, peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Sulit dibayangkan jika ada bangsa manusia yang sanggup bertahan di perut bumi yang padat dan panas yang luar biasa. Selain itu, temuan ilmu pengetahuan pun memastikan pemahaman eksentrik seperti hollow earth atau bumi yang hampa tidak bakal mendapatkan data yang mendukung, dan hanya jadi kegemaran kelompok-kelompok pseudosains.